Halo mates, perkenalkan aku Jeremy Aliadi, selamat datang di Podfit, podcast about COVID-19 di episode yang pertama. Nah mates, di episode pertama kali ini spesial banget karena kita menghadirkan seseorang yang pekerjaannya begitu dekat dengan COVID-19. Nah kira-kira bagaimana ya? Yuk kita langsung tanya-tanya sama Dr. Freddy di sini. Halo kok. Hai, halo mates. Nama Yes. saya Dr. Freddy. Saya berprofesi sebagai dokter umum. Saat ini saya sedang bertugas di rumah sakit pemerintah di Provinsi Kalimantan Utara. Sehari-hari sih ya tugasnya di IGD, ya kadang jaga di ruangan juga sih, tapi mostly kebanyakan tidurnya di IGD. Oke kok. Jadi menjadi seorang dokter di tengah pandemi. Nah, mungkin boleh nih kok, sebelum kita mulai pertanyaan-pertanyaan, diskusi mengenai physical distancing. Mungkin boleh nih kok, share pengalaman ketika bertugas di tengah masa seperti ini. Bagaimana kok? Ketika bertugas di masa pandemi, sebenarnya awal ada rasa takut. Di awal, terutama paling pertama ya, di musim-musim awal kita masuk pandemi di bulan Februari, Maret, itu rasa takut jelas. Karena banyak sih yang dipikirkan selain diri sendiri, kita juga pikir keluarga yang di rumah, jangan sampai kita kerja tapi ya membawa pulang bahaya buat keluarga di rumah gitu. Dan juga di awal kita masih belum tahu gimana maksudnya cara yang lebih efektif untuk mencegah jangan sampai kita tertular, terus bagaimana penanganannya. Memang ada protokol yang diberikan pemerintah, cuman yang di awal ya kita tahu penyakitnya kan penyakit baru ya, jadi belum belum ada guideline yang jelas bagaimana kita bisa lebih aman. Nah, memang semakin lama akan semakin diupdate, semakin diperbarui, kayak pemakaian APD-nya dan lain-lain itu semua disesuaikan. Oke Gitu. kok. Berarti pertama nih pas ada ketakutan tersendiri ketika bertugas di masa pandemi ini. Nah, ketika ini bagaimana sih kok caranya Koko tuh mengatasi rasa takut itu sehingga akhirnya sekarang bisa bertugas di rumah sakit, mungkin tetap mungkin ada rasa takut tapi mungkin sudah bisa terhandle. Nah, bagaimana kok cara Koko menghandle perasaan takut itu? Yang cara handle-nya gimana ya? Sebenarnya awal, memang betul sih, awal kita ada rasa takut. Lama-lama ketika kita sudah mulai paham dengan penyakitnya, dengan pola persebarannya, dengan penularannya, kita tahu cara pencegahannya, pelan-pelan sih rasa takutnya akan berkurang. Tapi juga tetap didukung dengan pemakaian ya pelindung diri lah, kayak masker, kita pakai masker yang sesuai, terus pakai baju-baju namanya apa, ideal pelindung diri, tapi nanti disesuaikan, ada beberapa levelnya. Kita pakai baju alat pelindung diri, ada yang topi, ada yang berupa jubah, ada kadang kita pakai sarung tangan, kita pakai face mask atau face shield. Nah, ya itu lebih mendatangkan rasa aman pada diri sendiri sih. Walaupun tentu kadang-kadang juga tetap ada rasa takutnya kalau udah ada pasien datang dengan gejala batuk, pilek, demam tinggi, pasti tetap tetap ada rasa takut. Oke, jaga jarak sebentar. Tapi ya setelah itu oke, ya udah aman kok, ya udah gitu. Oke, oke. Jadi berarti Koko juga menangani atau maksudnya apakah menangani pasien COVID atau gimana kok? Atau Koko bertugasnya di bagian yang lain gitu, maksudnya di IGD bagian yang lain atau semuanya Koko layani gitu? Gimana sih kok sebenarnya Nah, penempatannya gitu? oke. Kalau di IGD sebenarnya tidak ada penempatan secara khusus, kayak misalnya oke, dokter A bertugas untuk pasien khusus COVID, atau misalnya dokter B dia tugas bagian khusus mana, enggak. Kita sih semuanya sama, artinya setiap pasien yang datang kita layani. Nanti yang membedakan cuma prioritasnya, kondisi kegawatannya, dia masuk kegawatan yang mana, benar-benar gawat mengancam jiwa, atau istilahnya bisa tetap butuh pertolongan, cuman tidak benar-benar darurat, artinya kondisinya masih cukup stabil, atau pasien yang memang sebenarnya tidak gawat darurat. Itu sih pembagiannya lebih ke arah itu. Nah, Oh, kalau untuk di masa pandemi memang harus ada penyesuaian ya, misalnya penyesuaian tetap dengan pelayanan kita. Biasanya yang di depan, maksudnya yang paling depan, itu akan menilai dulu pasiennya.
Jadi ada lembar penilaian khusus. Kayak misalnya dari gejalanya, dia ada gejala batuk pilek, ada demam, atau dia bisa ada sesak. Terus nanti kita nilai lagi dia punya riwayat perjalanan sebelumnya atau tidak, dari luar kota atau dari kota-kota yang memang tertular. Atau riwayat kontak, misalnya dia punya keluarga yang memang terinfeksi atau kerabat yang terinfeksi yang dia nggak tahu, terus baru ketahuan gitu. Ternyata dia punya riwayat kontak sebelumnya. Nah, itu akan menjadi istilahnya di filter buat kita, filter. Jadi kita bisa saring kalau memang dia beresiko, kita akan masukkan dia ke ruang isolasi. Jadi ada di IGD ada khusus ruang isolasi. Gitu. Nanti yang masuk ke ruang isolasi, APD-nya akan lebih lebih lengkap lagi, lebih istilahnya proteksinya lebih tinggi lagi. Karena dia akan lebih menangani pasien yang dalam isolasi itu. Nah, sisanya pasien yang lain akan ditangani di ruangan yang lain nanti sesuai dengan prioritasnya. Oke. Kok berarti jadi memang tergantung dari pasiennya yang pertama apakah punya gejala COVID atau enggak, kemudian nanti diarahkan kemana seperti itu ya kok ya? Iya, betul. Nah kok, kita masuk ke topik kita hari ini mengenai physical distancing. Jadi Space for Us ini merupakan sebuah kampanye sosial di mana kita ingin mengedukasi anak-anak muda tentang pentingnya melakukan physical distancing selama masa pandemi ini. Nah, menurut Koko sendiri nih, kenapa sih kita itu perlu menerapkan physical distancing atau jaga jarak aman selama pandemi ini? Apakah memang sangat efektif gitu kok dalam meminimalisir penyebaran virus COVID sendiri? Oke, physical distancing sebetulnya bukan kalau komponennya bukan hanya sekedar menjaga jarak. Banyak sih yang lain, kayak misalnya cuci tangan, pakai masker, terus keluar seperlunya. Nah, cuman memang yang paling paling sulit kayaknya menjaga jarak sih. Kalau seberapa efektifnya, sebenarnya efektif banget, efektif pakai banget. Karena dengan menjaga jarak, kita tahu kalau misalnya persebarannya virus COVID itu di udara dengan radius 2 meter atau 6 kaki atau 2 meter dari orangnya yang terinfeksi. Jadi sebenarnya paling efektif itu dengan jaga jarak, sambil dibantu dengan pemakaian masker dan cuci tangan. Itu jelas. Ada penelitiannya sebetulnya yang membedakan antara benar-benar hanya physical distancing jaga jarak atau misalnya dengan penggunaan masker, dengan isolasi mandiri di rumah bagi yang sakit atau bagi yang memang yang sehat juga tetap berada di rumah. Akan jauh lebih efektif kalau dia dikombinasikan, misalnya dengan kalau misalnya keluar seperlunya kita menjaga jarak, pakai masker. Terus hal-hal yang sederhana kayak misalnya kadang kita udah keluar rumah nih, kita udah pakai masker, cuman kadang-kadang aduh matanya gatal keipan, kok hidungnya rasanya gatal ya, tangannya masuk di masker, gosok hidung, kadang gosok mata, lupa cuci tangan. Aduh. Ya udah, terlambat. Oke, jadi memang berarti ya efektif ya kalau penerapan physical distancing dan dikombinasikan dengan protokol kesehatan yang lain. Nah, menurut pandangan Koko nih, ketika melihat masyarakat di luar nih, ketika misalnya lagi selesai bekerja gitu, kemudian ketika perjalanan pulang ke rumah, menurut Koko tuh sudah masyarakat kita itu apakah sudah memang menerapkan physical distancing atau mereka masih terlihat masa bodoh atau bagaimana kok menurut pandangan Koko sendiri? Kalau menurut pandangan aku ya, selama di masa pandemi mulai dari awal sampai sekarang sudah berjalan sekitar 6 bulan 7 bulan. Di awal mungkin kita akan lihat sangat kontras dibandingkan hidup biasa. Benar-benar kayak kadang-kadang jalan itu bisa benar-benar sepi, terus tempat-tempat yang tadinya tempat nongkrong yang tadinya ramai benar-benar jadi sepi, orang di rumah. Nah, cuman seiring berjalannya waktu, entah itu akhirnya infeksi COVID dianggap sebagai dianggap remeh, atau misalnya dianggap jadi sesuatu yang biasa, pelan-pelan aktivitas luar rumah tuh mulai mendekati kembali normal. Kadang sedih sih, ada rasa sedih, kadang ada rasa apa ya, lelah, kecewa. Kita berusaha setengah mati mencegah, tapi ternyata juga orang-orang nggak benar-benar mematuhi yang aturan, bukan aturan, protokol yang ada. Padahal sebenarnya protokol yang ada ya tujuannya kita untuk melindungi masyarakat. Artinya jangan sampai kasus ini benar-benar meledak besar,
dan yang butuh pertolongan kita nggak bisa tolong akhirnya karena terlalu banyak kan. Oke, kok berarti ya di awal-awal mungkin masih takut mungkin ya masyarakat masih takut, masih kayak ini apa gitu. Terus semakin berjalannya waktu sudah berbulan-bulan akhirnya mulai lupa gitu kok. Nah, dan ini kan juga banyak dialami atau dilakukan sama kebanyakan anak muda sih kok. Kalau kita lihat ya banyak sekarang sudah anak-anak muda yang kayak tidak merasa beban, tidak tertekan gitu untuk kumpul-kumpul, untuk sudah hangout bareng-bareng, ramai-ramai seperti itu. Nah, betul. Jadi udah kayak lupa gitu adanya COVID ini sebenarnya. Nah, menurut Koko, bagaimana sih sebenarnya pendapat Koko tentang anak-anak muda yang mungkin sudah mulai underestimate penerapan physical distancing dan juga mulai merasa masa bodoh tentang COVID ini kok? Menurut Koko gimana? Ya, kita paham ya, berbulan-bulan di rumah pasti namanya bosen banget. Mau main game juga, sampai kapan sih mau main game terus, tetap ada rasanya pengen ketemu teman, pengen hangout, pengen ngobrol. Pun sebenarnya protokol yang ada pun bukan cuma sekedar untuk secara pribadi ya, maksudnya ada juga protokol yang diberlakukan untuk tempat-tempat usaha kayak misalnya kafe, itu kan mereka tetap harus ada aturan yang dijalankan. Masuk ke tempat pakai masker, duduk jaga jarak, dan sebagainya macamnya. Cuman yang disayangkan adalah banyak anak muda akhirnya tidak menjalankan protokol yang ada. Contoh aku pernah ke kafe nih, datang waktu itu untuk aku waktu itu pengen beli isi buku pulang waktu itu. Nah, tempat duduk itu sudah diatur sedemikian rupa, dikasih jarak 1 meter, jarak 1 meter dengan yang lainnya, dengan meja yang lainnya, dengan bangku yang lainnya. Dan mereka dengan gampangnya narik, geser, ya udah dideketin, meja jadi satu, bangkunya dideketin. Terus setelah ngobrol dengan temennya, udah masker dibuka semua, udah miris. Di saat kita susah-susah mencegah, mereka dengan mudahnya melepaskan perlindungan diri mereka. Belum lagi ditambah dengan biaya yang merokok. Oh ya, aku lupa. Merokok itu juga sebenarnya memfasilitasi penyebaran COVID. Karena sebenarnya waktu kita ngisep terus kita ngeluarin asapnya, dia akan ngikut. Dia bisa ngikut. Itu kenapa pasien-pasien dengan keluhan sesak pun misalnya datang ke IGD, kita harus benar-benar hati-hati. Kalau memang dia COVID, kita ada tindakan namanya nebulisasi. Jadi kayak misalnya pada pasien asma kita nebulisasi supaya jalan nafasnya terbuka lebar gitu, supaya dia asmanya berhenti. Nah, kalau pada pasien COVID kita nebu, kan itu ada asapnya yang keluar juga. Sama, itu juga memfasilitasi. Jadi benar memang bayangkan bahayanya ketika kita ada di tempat terbuka, di tempat umum, tanpa perlindungan dan ada yang merokok. Wow. Jadi ya, wow. Jadi apa ya kok? Perasaan kecewa ya, sudah berjuang mati-matian, bahkan istilahnya mempertaruhkan nyawa di rumah sakit gitu untuk menyelamatkan orang-orang yang ada, tapi di luar sana seakan-akan orang-orang sudah mulai lupa gitu dengan penerapan COVID. Mungkin boleh nih kok share apa ya? Mungkin kekecewaan Koko atau mungkin sesama teman-teman tenaga medis juga, kekecewaan ketika melihat hal-hal ini tuh bagaimana kok? Mungkin ada kekecewaan atau yang pernah di-sharing-kan ke Koko atau mungkin dari Koko sendiri gitu melihat banyaknya masyarakat khususnya anak muda yang sudah mulai lupa, merasa tidak penting menerapkan protokol kesehatan nih kok. Ada nggak kok? Banyak sih kalau share kekecewaan banyak. Dari teman-teman medis kita sendiri juga banyak, kadang-kadang sesama perawat atau sesama dokter kita juga kadang itu juga kita berbagi cerita sih. Kayak misalnya kita jalan pas kita lagi pulang kerja atau berangkat kerja atau pas lagi jalan ya kemana kayak jalan keluar. Kadang-kadang kita lihat tempat yang ramai, kafe yang baru buka yang ramai, atau misalnya tempat perbelanjaan yang masih tetap ramai seperti biasanya, dan masih banyaknya orang yang nggak pakai perlindungan, pakai masker lah, paling simpel pakai masker deh, yang kita bisa lihat pakai masker. Rasanya pengen negur sih, pengen marahin juga,
Tapi ya gimana ya, kadang-kadang nggak semua bisa kita datang, kita langsung tegur dan mereka bisa langsung terima. Ada yang bisa tiba-tiba langsung marah. Aku pernah secara pribadi aku pernah ke pusat perbelanjaan, datang lihat ada orang yang nggak pakai masker, ya udah aku tegur, Pak, masker di mana? Ada yang kayak, kenapa? Kenapa harus pakai masker? Kayak, ya udah kan, maksudnya udah berlalu juga. Oke, oke. Tapi juga ada yang kayak ditegur, Pak, maskernya di mana? Nah, pakai masker dong gitu. Aduh, saya lupa. Atau kayak maskernya ternyata di kantong, nggak dipakai, dibuka. Oh iya gitu, dipakai. Ya ada. Ya kita menghargai orang-orang yang memang mau, yang sadar bahwa sebenarnya dia bukan hanya meresikokan dirinya sendiri untuk terinfeksi, tapi dia juga meresikokan anggota keluarganya di rumah. Anaknya, orang tua yang ada di rumah itu juga jadinya kan bisa beresiko untuk terinfeksi. Iya, betul Gitu. kok. Walaupun sepertinya mereka mungkin mungkin banyak yang merasa ya kok ya, kemarin kita sempat melakukan survei dan ternyata memang banyak yang merasa bahwa mereka tuh imun gitu dengan COVID-19. Padahal mereka kan bisa jadi OTG atau orang tanpa gejala yang bisa menularkan kepada orang-orang yang mungkin ada di rumahnya, mungkin neneknya, kakeknya, atau mungkin adiknya yang masih kecil gitu ya kok. Betul. Kan memang sih, kelompok komunitas yang beresiko kan kayak misalnya kayak anak-anak atau yang usia lanjut itu beresiko. Apalagi usia lanjut yang memang dengan penyakit komplikasi yang lain-lain kayak misalnya diabetes, atau tekanan darah tinggi, sakit jantung, sakit paru, itu ya akan meningkatkan resiko mereka untuk terinfeksi COVID. Nah, sementara yang muda memang cenderung kebanyakan akan jadi OTG, ataupun kalau misalnya bergejala pun gejalanya ringan, kayak mungkin jadi nggak disadari, kayak misalnya cuma hanya bersin-bersin, kadang-kadang dipikir, oh cuma alergi aja, atau cuma batuk biasa, terus kemudian gejalanya hilang sendiri. Memang kebanyakan anak muda akan seperti itu. Nah, tapi mereka lupa dengan yang ada di rumah yang beresiko, kayak misalnya anak-anak dan orang tua. Tingkat kematian pada anak dan orang tua itu lebih tinggi, jauh lebih tinggi, dan tingkat penyakitnya juga jauh lebih tinggi. Kasian sih. Jadinya kalau memang mereka merasa kita kan imun, kita ya lebih tahan gitu. Ya bukan imun, maksudnya bukan tahan, bukan mereka nggak terinfeksi, mereka terinfeksi juga sebenarnya, cuman nggak sadar aja. Apa ya, kesannya jadi kalau menurut aku kesannya jadi lebih egois, lebih ya dia lebih mikirin diri sendiri dibandingkan orang lain. Betul banget sih kok. Jadi apa ya, egois dengan merasa bahwa dirinya bisa bertahan tetapi tidak melihat lingkungan sekitar. Karena kan ngomongin ini kan kita juga maksudnya dapat menjadi sarana penyebaran kan kok. Nah, boleh nih kok mungkin di-share untuk teman-teman para mates semua yang mungkin nonton saat ini, yang mungkin saat ini tuh karena penerapan physical distancing kan menjadi hal yang baru ya kok. Ini kan kebiasaan baru, kita nggak boleh deket-deket, bahkan sama teman-teman kita, bahkan mungkin keluarga yang tidak satu rumah pun kita juga jadi harus jaga jarak nih kok. Mungkin boleh nih kok Ya, ada cara-cara yang bisa anak-anak muda terapkan supaya mereka itu tetap bisa melakukan physical distancing selama masa pandemi ini. kalau dari aku secara pribadi, kita kan hidup di zaman di mana teknologi sudah cukup berkembang ya. Artinya ya memang sih kita mungkin terbatas secara fisik untuk ketemu dengan keluarga, dengan teman, tapi menurutku masih bisa digantikan dengan misalnya ya udah video call, atau misalnya dengan ya banyak media yang lain kayak misalnya meeting online, ya bukan meeting untuk kerja tapi meeting untuk ya udah bersosialisasi dengan teman. Nah, itu kenapa di awal kita kan memang waktu itu protokolnya disebutnya social distancing. Terus kemudian setelah itu istilah itu dirubah menjadi physical distancing. Karena social distancing itu kesannya kayak kita benar-benar menjaga jarak bukan hanya secara fisik tapi secara sosial. Sementara sebenarnya yang lebih ditekankan itulah menjaga jarak secara fisik. Secara sosial kita nggak perlu menjaga jarak gitu. Sementara dengan media sosial yang begitu banyak, menurut aku banyak yang bisa digunakan untuk mengalihkan pertemuan yang tadinya secara fisik bisa dijadikan secara online. Walaupun memang pertemuan secara online terbatas sih ya.
namanya asiknya ketemu teman secara langsung tetap beda gitu. Cuman ya harus bisa tahan diri, Iya, terus lebih memikirkan selain diri sendiri, memikirkan ya yang paling gampang, yang paling deket deh, orang-orang yang kita sayangi, gitu. Adik, kakak, orang tua, anak di rumah gitu. Betul sih kok. Nah, kok terakhir nih kok, mungkin boleh nih di-share pesan-pesan untuk mungkin anak-anak muda, baik mereka yang mungkin saat ini tuh masih merasa sulit untuk menerapkan physical distancing, maupun bagi mereka yang saat ini masih sangat meremehkan penerapan physical distancing selama pandemi ini. Sebagai seorang tenaga medis yang sudah berjuang berbulan-bulan nih kok, pasti sangat kecewa pastinya melihat hal-hal seperti ini. Bagaimana nih kok? Ada nggak pesan-pesan untuk anak-anak muda yang baik yang sulit maupun yang masih underestimate penerapan physical distancing kok? Pesan dari ya aku akan secara dari medis dan dari teman-teman medis aku juga, pesanku sih buat teman-teman yang merasa sulit buat menerapkan, memang awal akan rasanya sulit, yang tadinya nggak pakai masker, harus pakai masker kemana-mana, gatel, nggak enak, belum lagi yang sederhana kayak lu jadi jerawatan pakai masker, nggak enak, banyak. Cuman ya itulah cara yang paling sederhana yang kita bisa lakukan untuk membantu. Yang dibantu bukan cuma tenaga medis, memang sih banyak kan pesan yang disampaikan itu pesannya kayak menolong tenaga medis supaya banyak yang maksudnya bisa banyak menangani pasien yang lain, pasien yang nggak overload, kerjanya nggak begitu menumpuk. Tapi itu juga melindungi baik diri kalian sendiri maupun keluarga di rumah dan orang-orang di sekitar kalian. Lama-lama akan dibiasakan, akan terbiasa. Walaupun nggak enak awalnya, lama-lama akan terbiasa. Sama dengan kita di rumah sakit, awalnya kita nggak biasa harus pakai baju yang berlapis-lapis, pakai masker, belum lagi pakai face shield. Tapi lama-lama kita akan sadar, oh ya, kita butuh untuk melindungi diri kita sendiri. Lama-lama kan terbiasa sih kayak, ya, membentuk kebiasaan yang baru lah. Nah, bagi yang underestimate, bagi yang masih underestimate COVID itu apa sih, kayak ya udahlah cuma batuk pilek biasa, cuma sakit biasa. Ya udahlah pasti juga nanti akan berlalu. Betul akan berlalu. Cuman kalau sampai kalian sakit, yang repot itu bukan cuma diri kalian sendiri. Orang tua juga akan repot. Belum lagi misalnya secara pribadi kita banyak dengar cerita ya, kayak saya teman-teman medis kita yang akhirnya terinfeksi kemudian meninggal, akhirnya juga keluarganya nggak bisa bertemu, mulai dari dia sakit sampai hari dia meninggal itu nggak bisa dilihat karena ada penanganan secara khusus. Itu akan tentu jadi kehilangan yang sangat memilukan sih. Bahkan di saat dia sudah meninggal pun keluarga nggak bisa berjumpa langsung, nggak bisa menemani atau misalnya nggak bisa lihat. Betul. Jadi ya mulailah dengan kepedulian terhadap diri sendiri dan orang yang kita sayangi. Kalau merasa diri sendiri misalnya aman, paling nggak pikirkan orang-orang yang ada di rumah yang kalian sayangi. Jangan sampai gara-gara kalian istilahnya bertindak ceroboh justru mencelakakan orang yang kalian sayangi. Itu penyesalannya akan sangat besar. Oke, jadi mungkin buat teman-teman semua di luar sana yang masih underestimate penerapan physical distancing, masih merasa apalah itu COVID, jadi mulai sekarang yuk kita jangan egois, jangan berpusat kepada diri sendiri, tetapi COVID ini kita dapat menjadi medium untuk penyebaran hal itu. Jadi sebisa mungkin kita juga harus mengikuti ya kok semua protokol yang ada, membantu juga Koko, Freddy, dan teman-teman semua tenaga medis di luar sana yang terus berjuang berbulan-bulan. Mungkin ada yang sampai nggak ketemu sama keluarga gitu. Kalau Koko gimana kok? Apakah tetap ada ketemu keluarga atau mengisolasi diri dulu? Ya aku ada beberapa pengalaman sih beberapa kali kayak
kadang-kadang ketika ya kita tetap manusia ya, maksudnya kayak aku pun tetap manusia. Ada saatnya di mana aku akan ya bisa sakit, kadang-kadang juga bisa demam, kadang-kadang juga bisa sakit batuk pilek. Itu akan mendatangkan rasa apa ya, rasa insecure, rasa paranoid sendiri kayak, aduh aku terinfeksi atau enggak ya. Kalau sudah begitu, kadang-kadang kita secara sadar pikir lebih baik aku jaga jarak dengan anggota keluargaku di rumah. Jangan sampai jangan sampai aku menularkan mereka. Walaupun di rumah sakit kita tetap ada pemeriksaan bagi kita yang kayak saya bergejala, terutama setelah kontak dengan pasien yang memang positif ya, itu akan ada pemeriksaannya. Tapi ketika kita muncul gejala seperti itu, akan datang rasa ketakutan sendiri, dan itu mau nggak mau kita harus jaga jarak dengan anggota keluarga di rumah. Walaupun satu rumah, akhirnya lebih banyak, ya udah aku di kamar aja deh, aku keluar kamar seperlunya aja. Bahkan kadang harus pakai masker di dalam rumah, Wow. membatasi kontak, membatasi sosial dengan orang rumah akhirnya, gitu. Itu rasanya nggak enak. Dan aku juga dengan cerita teman-temanku yang sudah punya anak, yang sudah menikah, yang sudah punya anak, betapa sedihnya mereka ketika pulang, kayak mereka pengen ketemu anak mereka, tapi mereka berpikir, aku baru kerja di lingkungan yang penuh, ya masih beresiko untuk menemukan anakku. Belum lagi kalau dia ternyata, makanya udah kalau dia bergejala pun, dia akan benar-benar takut, jangan sampai aku menularkan anakku. Sedih loh, ada yang sampai menangis. Wow, sedih banget sih. Nah, itu dia teman-teman, memang Ko Freddy dan teman-teman tenaga medis baik yang ada di Kalimantan Utara maupun se-Indonesia pun mengalami hal yang sama. Jadi memang bagi kita yang saat ini mungkin masih jauh lebih enak posisinya, kita masih bisa hahihi mungkin kita bisa membantu tenaga medis dengan cara kita melakukan physical distancing, menggunakan masker, mencuci tangan, berdiam di rumah saja ya kok ya. Pandemi ini pasti akan berakhir kok kalau kita memang bersabar dan mulai mencoba kebiasaan baru ini, menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, thank you. Betul. Thank you Ko Freddy yang sudah mau sharing tentang pengalaman, tentang informasi-informasi mengenai physical distancing, COVID-19, dan bagaimana sih sebenarnya tenaga medis yang terus berjuang di tengah masa pandemi ini. Thank you sekali lagi untuk Ko Freddy, supaya kiranya tetap stay safe ya Ko, stay healthy walaupun di tempat pekerjaan yang sangat beresiko, tapi kiranya selalu diberikan kekuatan, selalu diberikan kesehatan, dan tetap semangat menjalani tugas Koko sehari-hari menjadi seorang tenaga medis untuk melayani masyarakat. Oke, thank you Ko Freddy atas informasinya.